Suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak dan Ibu? Mbak Rindri? Sudah jelas, Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, tanggal 8 Desember 2016, kita akan melaksanakan seminar online untuk hasil penelitian Siamolek 2016, yang mana pada hari ini kita memiliki 4 pemateri di room 1, dan masing-masing pemateri akan memiliki waktu selama 30 menit, ya, sudah termasuk dengan tanya jawab. Kemudian saya selaku moderator, Agri Tiara Pitra dari Siamolek, staf R&D Siamolek, ya, yang akan memoderatori daripada pemateri-pemateri webinar ini. Ya. Untuk jadwal nanti Bapak Ibu peserta bisa melihat di website penelitian.siamolek.org. Ya, jadi setiap pemateri mendapatkan hak mempresentasikan hasil penelitiannya selama 30 menit. Ya, dan setelah itu kita break sekitar 15 menit untuk persiapan teknis. Ya. Kemudian nanti seperti jadwal terlampir, ya, ketika nanti ISOMA itu akan lebih panjang, ya, yang jam 11.30 kita sesuaikan dengan jamnya ISOMA, jadi makan dan sholat, kemudian nanti dilanjutkan jam 1 siang. Oke, kita langsung saja ke pemateri pertama. Sebelum saya persilakan, saya akan membacakan dulu biodata peneliti, ya, yaitu yang pertama Ibu Agnes Yuni Pujiastuti MPD, ya, beliau dari instansi SMA Negeri 1 Malang, kemudian riwayat pendidikan beliau adalah S1 di IKIP Malang, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Malang. Beliau juga sudah memiliki beberapa pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, sudah pernah 2 kali di tahun 2013 dan 2016, dan beliau juga sudah mempublikasikan artikel ilmiahnya dalam jurnal. Dalam 5 tahun terakhir ini sudah 1 jurnal yang dipublikasikan, dan beliau juga merupakan pemakalah seminar ilmiah, ya, dalam 5 tahun terakhir ini di beberapa tempat, ya. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan pada kali ini, beliau akan menyampaikan mengenai peningkatan hasil belajar fisika konsep teori kinetik gas dengan model inquiry pengalaman sains terstruktur berbantuan virtual laboratori pada peserta didik kelas 11 MIPA 10 di SMAN 1 Malang, karya ilmiah SMA Negeri 111. Waktu dan tempatnya saya persilakan Ibu Agnes. Ya, terima kasih. Oke. Hasil penelitian saya pada sekitar bulan September Oktober, bahwa di sini saya melakukan penelitian berbasis IT untuk kategori penelitian tindakan kasus, yaitu PTK, dengan judul peningkatan hasil belajar fisika konsep teori kinetik gas dengan model inquiry pengalaman sains struktur berbantuan virtual laboratory pada peserta didik kelas 11 MIPA. Mohon maaf Ibu Agnes, mohon maaf saya menyela sedikit. Materi sebetulnya sepertinya belum tampil, di saya belum tampil materi. Mbak Rindri sudah tampil belum? Belum. Bisa di-share dulu materi presentasi Ibu. Oke, sudah terlihat. Terima kasih Bu Agnes. Silakan dilanjut. Ini langsung slide saya, Pak, ya? Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hasil penelitian kami ada tim, ada 2 di sini. Penelitian dengan berjudul peningkatan hasil belajar fisika konsep teori kinetik gas dengan model inquiry pengalaman sains struktur berbantuan virtual laboratory
pada peserta didik kelas 11 MIPA 10. Latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut karena di lab kami belum tersedia alat. Kalaupun ada alat pun juga riskan, yaitu risiko karena yang kami pelajari adalah gas. Kemudian karena ini bersifat abstrak atau sulit dilihat oleh kasat mata, maka materi ini relatif sulit dipahami oleh peserta didik. Akibatnya metodenya sering adalah metode ceramah. Akibatnya karakter peserta didik yang inputnya begitu bagus ketika masuk di SMA 1 belum muncul, yaitu mereka kurang percaya diri, kesulitan memonitoring, kemudian kemandiriannya belum terbentuk, rasa ingin tahunya masih rendah, lalu kurang bertanggung jawab terhadap tugas sebagai pembelajar. Rumusan masalah adalah bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran inquiry pengalaman sains struktur berbantuan virtual laboratory dapat meningkatkan hasil belajar fisika, konsep teori kinetigas pada peserta didik di kelas 11 MIPA 10 di SMA Negeri 1 Malang. Tujuannya pertama yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan keterlaksanaan pembelajaran model inquiry pengalaman sains struktur berbantuan virtual laboratory dapat meningkatkan hasil belajar fisika, konsep teori kinetigas. Hasil belajar di sini saya menggunakan 3 ranah, yaitu ranah aspek dari kognitif, aspek dari keterampilan atau psikomotor, kemudian aspek dari sikap maupun afektif. Tujuan berikutnya yaitu memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan hasil belajar fisika untuk konsep teori kinetigas dan diharapkan dapat meningkat pula konsep fisika lain maupun dari mata pelajaran lain. Definisi operasional bahwa virtual laboratory adalah simulasi komputer yang memungkinkan fungsi-fungsi penting dari lab real untuk dilaksanakan pada komputer. Kemudian arti dari inquiry pengalaman sains struktur itu adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, di mana di sini guru adalah mengkondisikan kegiatan pembelajaran mulai dari menentukan topik, pertanyaan, bahan maupun prosedur, sedangkan peserta didik mengumpulkan data analisis. Inquiry pengalaman struktur ini ada sintaksnya, yaitu dari sintaks yang pertama adalah penyajian masalah. Di sini berdasarkan pengalaman konkret. Sintaks kedua yaitu pengamatan reflektif, kemudian eksperimen, pengorganisasian data, konseptualisasi abstrak, lalu sintaks terakhir adalah analisis data dan penarikan kesimpulan. Sintaks tersebut saya adaptasi dari Wending dan Bonstetter. Metode penelitian di sini ada 4 tahap, yaitu merencanakan plan, yang di sini saya menyiapkan berbagai perangkatnya, yaitu mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, kemudian lembar kerja, lembar observasi, kemudian persiapan untuk dokumentasi. Kemudian pelaksanaan tindakan, yang ketiga yaitu observasi, saya dibantu oleh 7 observer, yaitu 6 observer di sini mengamati siswa pembelajar dan 1 observer mengamati keterlaksanaan pembelajaran, yaitu mengamati dari guru yang mengajar. Di sini saya melakukan open class, yaitu melaksanakan listen study. Kemudian tindakan berikutnya adalah refleksi. Dalam refleksi ini untuk menganalisa dari hasil-hasil pembelajaran di siklus 1 untuk perbaikan di siklus kedua. Rancangan penelitian di sini saya menggunakan Chemis dan McTaggart. Jadi dari perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, kemudian dilanjutkan ke siklus kedua. Instrumen dan sumber data ada 2, yaitu variabel yang pertama tentang keterlaksanaan pembelajaran yang menyangkut ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Variabel kedua tentang hasil belajar. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 aspek, aspek kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan aspek sikap maupun afektif yang sumber datanya dari guru dan observer. Kemudian instrumennya berupa tadi lembar kerja, tes wawancara, kemudian tes kognitif, lalu lembar kerja untuk peserta didik. Analisis data terbagi 2, yaitu kualitatif. Yang pertama adalah
mereduksi data, kemudian penyajian data. Mereduksi data ini adalah untuk menyeleksi data-data yang sesuai di lapangan dan menghapus data yang tidak sesuai. Penyajian data sudah menarikan kesimpulan. Ini dipaparkan secara naratif, yaitu hasil dari observasi. Kemudian hasil data secara kuantitatif yang dianalisis secara statistik dari keterlaksanaan pembelajaran. Kedua yaitu data hasil aspek belajar kognitif, aspek belajar psikomotor keterampilan. Ini menggunakan data statistik. Kemudian aspek dari aspek sikap maupun afektif ini yang dipaparkan secara kualitatif. Proses pembelajaran dengan model inquiry pengalaman sains struktur berbantuan virtual lab ada 3. Pertama pendahuluan. Di sini pendahuluan sudah menggunakan virtual lab, yaitu di sini guru, yaitu saya sendiri, berlaku sebagai motivator dan fasilitator. Di sini saya memberikan persepsi maupun motivasi berkaitan dengan fenomena di sekitar lingkungan yang ditemui oleh siswa. Di sini saya bertanya tentang fenomena alam tersebut yang berkaitan dengan teori kinetika. Di sini siswa ada respon sangat bagus sekali. Kemudian di kegiatan inti yaitu ada 5M, tadi sudah termasuk yang dari di sintaksnya tadi. Di sini saya dibantu oleh 6 observer untuk mengamati. Setiap kelompok terdiri dari 4 anggota, 4 sampai 5 anggota, dan setiap kelompok diamati oleh 1 observer. Observer tugasnya adalah membuat catatan lapangan hasil temuan belajar dari peserta didik. Di sini para siswa mengamati virtual lab baik siklus 1 maupun siklus 2 melalui laptop. Di kegiatan inti itu ada eksperimen, di kegiatan ada pengumpulan data, analisis maupun para didik menyimpulkan. Lalu di kegiatan penutup, saya menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan. Di sini saya membuat stiker note untuk mengomentari kelompok penyaji. Jadi masing-masing kelompok membuat catatan di stiker note pada kelompok penyaji. Dan di sini guru memberikan penguatan. Hasil keterlaksanaan pembelajaran di siklus 1, siklus 2, siklus 1 di siklus 2 ada peningkatan 4%. Kendala di siklus 1 karena di sekolah kami melaksanakan moving class, sehingga kelas kami ketika ditempati pembelajaran adalah belum siap, ada kendala secara teknis karena ada moving class. Kendala berikutnya karena siswa sebelum fisika yaitu olahraga sehingga mereka belum siap secara total. Akibatnya di kegiatan penutup belum terlaksana. Di siklus kedua, sudah kami antisipasi beserta tim, hanya ada kendala yaitu siswa karena karena sistemnya moving sehingga terkadang kelas sebelumnya masih belum keluar, sehingga hanya 95% belum sampai ke 100%. Tapi dalam ini sudah ada peningkatan dari hasil observasi observer bahwa hasil pembelajaran secara keseluruhan adalah bagus dan terlaksana. Hasil belajar dari aspek kognitif untuk siklus 1 dan siklus 2 ada kenaikan. Di sini siklus 1 hanya 6 yang tuntas. Ketuntasan minimal di sekolah kami adalah 78. Jadi yang tuntas nilai 78 dan 78 ke atas adalah 6 siswa. Hal ini disebabkan karena mereka belum terbiasa dengan model pembelajaran, karena mereka juga terbiasa dengan hafalan-hafalan, sering terbiasa dengan metode-metode yang latihan soal dan ceramah. Di siklus 2 ada perbaikan, ada peningkatan signifikan karena guru beserta tim observer setelah melakukan refleksi ada perbaikan, yaitu di lembar kerja peserta didik ada perbaikan, ada perubahan di kelompok juga. Hasil belajar untuk aspek keterampilan atau psikomotor untuk siklus 1 ada kendala. Di siklus 1 anak-anak kurang memahami simbol gambar di lembar kerja. Di siklus kedua kami perbaiki yaitu ada komet, yaitu komet itu adalah seputar adalah membantu mereka untuk membaca simbol-simbol maupun gambar
yang berhubungan dengan konsep, sehingga ada peningkatan rata-rata kelas. Keterampilan ini setelah dinilai sekitar 3,6 rata-rata kelas. Ini kami membuat lembar kerja peserta didik. Di setiap satu siklus ada 4 pertemuan, jadi ada 8 pertemuan selama 2 siklus. Sikap. Setelah keberadaan stiker note, yaitu anak-anak memberikan komentar di siklus 1, stiker note hanya untuk kelompok penyaji. Di siklus kedua, ada perubahan, yaitu stiker note untuk masing-masing kelompok. Saya namakan adalah sistemnya adalah gallery walk. Jadi mereka belanja ilmu di setiap kelompok, sehingga di sini ada interaksi antar kelompok, entah itu kelompok penyaji maupun bukan, sehingga ada tanya jawab secara tidak langsung di situ. Dan di sini guru memberikan fasilitas mengamati berkeliling setiap papan yang saya beri nama gallery walk. Jadi di gallery walk itu anak sudah menimba ilmu dulu dari teman-temannya, dan di akhir pembelajaran, yaitu di penutup, guru memberikan penguatan. Kesimpulan, ada peningkatan keterlaksanaan pembelajaran sekitar 4%, lalu aspek kognitif secara ketuntasan klasikal meningkat 75% karena ada keberadaan dari gallery walk tersebut, sehingga anak-anak lebih percaya diri. Kemudian dari aspek keterampilan atau psikomotor meningkat menjadi 3,6 karena tadi siswa sudah mampu membaca simbol maupun gambar-gambar di lembar kerja karena keberadaan dari komet tadi. Yang terakhir adalah aspek sikap, mereka menjadi lebih aktif berdiskusi, sehingga dapat keseluruhan mereka menjadi pembelajar mandiri yang tangguh, tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan. Saran yang pertama, dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika untuk konsep lain yang bersifat abstrak. Saran kedua, dapat diterapkan untuk mata pelajaran lain. Yang ketiga, perlu persiapan waktu yang sangat cukup karena ini modelnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena anak-anak juga belum terbiasa untuk menjadi pembelajar mandiri. Adapun contoh virtual lab adalah demikian, sehingga anak-anak mempelajari ini sehingga anak-anak mampu belajar mandiri dimanapun dan bisa bereksperimen berulang-ulang dengan menekan tombol-tombol untuk mempelajari konsep teori kinetik gas. Contoh berikutnya, di sini juga saya memberikan virtual lab pada anak-anak di gadget mereka, sehingga mereka juga berdiskusi di luar jam fisika. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agnes yang telah mempresentasikan mengenai peningkatan hasil belajar fisika konsep teori kinetik gas dengan model inquiry, pengalaman sains terstruktur, berbantuan virtual laboratory pada peserta didik kelas 11 MIPA 10 di SMAN 1 Malang, yang mana memang tujuannya adalah untuk dalam rangka penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memaparkan keterlaksanaan pembelajaran inquiry, pengalaman sains terstruktur, berbantuan virtual laboratory dalam meningkatkan hasil belajar fisika konsep teori kinetik gas. Dan tadi juga kita lihat bahwasanya persentase keterlaksanaan pembelajaran meningkat 4% ya menggunakan metode ini. Kemudian hasil belajarnya juga aspek kognitif dengan persentase ketuntasan klasikal meningkat juga cukup besar ini ya, 75% ya. Kemudian hasil belajar aspek keterampilan rata-rata meningkat. Jadi dengan metode yang digunakan oleh Bu Agnes ini cukup ada signifikan kenaikan mulai dari hasil belajar keterampilannya, persentase keterlaksanaannya, kemudian aspek kognitifnya sampai dengan aspek sikapnya ya. Oke Bu Agnes, mungkin saya langsung buka sesi tanya jawab saja ya karena waktu kita cukup singkat ya. Terkait pembahasan ini, saya sudah dapat pertanyaan dari beberapa peserta yang hadir di dalam webinar ini. Pertama itu tadi saya sudah rekap, ada dari Pak Lukman Barham. Ya, beliau chat private ke saya dan menanyakan seperti ini, Bu. Mengapa Ibu memilih virtual
laboratory, ya, seberapa efektifkah pelaksanaannya? Kemudian adakah Ibu menguji ke validitas ahli pelaksanaan penggunaan virtual laboratory? Tolong Ibu jelaskan cara Ibu membuat virtual laboratory dan bagaimana Ibu menguji hasil belajar aspek psikomotor siswa. Silakan Ibu Agnes. Ya, terima kasih Pak Lukman. Virtual lab ini saya tidak membuat, saya tinggal download dari berbagai aplikasi. Banyak sebenarnya. Sengaja saya buat untuk virtual lab karena ini teori kinetika Bapak, karena gas itu kan abstrak ya, sulit dilihat oleh kasat mata. Kalaupun tersedia alatnya, itu pun juga risiko karena adalah gas yang mudah terbakar. Dan sehingga tidak perlu diuji tingkat kevalitan karena di sini saya mengambil dari berbagai sumber untuk virtual lab-nya. Nah, untuk menguji psikomotor atau keterampilannya, di sini saya membuat lembar kerja yang sudah kami laksanakan pada saat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada 7 observer beserta saya untuk melakukan validitas perangkat pembelajaran termasuk lembar kerja. Di situ ada masukan maupun saran di lembar kerja. Begitu Bapak Lukman. Oke, Pak Lukman, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Jadi memang pelaksanaannya Bu Agnes tidak membuat langsung secara virtual laboratorinya Bu ya? Iya, tidak membuat. Jadi apa yang sudah ada saya gunakan. Ya, itu dikembangkan dari yang sudah ada ya. Semoga Pak Lukman bisa mendapat kejelasan dari apa yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah ini Ibu, virtual lab-nya itu Ibu Agnes memakai software apa? Bisa didemokan nggak virtual lab-nya? Ini dari Pak Eka Firdaus, SMKN 1 Loksemawe. Termasuk Pak Ahmad Saroji juga, dia menanyakan bagaimana contoh virtual laboratorinya. Maaf Pak, ini karena laptopnya ini bukan laptop saya sendiri. Jadi laptop saya yang ada animasi, yang ini saya pinjam sekolah. Kemarin karena webcam kamera saya trouble, sehingga saya pinjam punya sekolah, sehingga saya tidak menyediakan animasi. Ini screenshotnya sudah cukup. Ini saya download dari berbagai sumber, salah satunya dari PET. Yang ini bisa dianimasi tentang tekanannya. Bisa di F5 Bu, biar lebih besar. Karena tidak terlihat. Oke. Ya. Ya, ini salah satunya saya ambil dari PET. Dari PET itu banyak sekali animasi yang kita butuhkan. Tidak hanya dari PET saja, saya juga ambil dari sumbernya dari Kemendikbud. Ternyata juga ada. Dan sebenarnya juga saya sudah ambil jauh hari sebelum saya penelitian, saya sudah ambil. Saya lupa nama sumbernya apa karena sudah sekian tahun saya mengambil aplikasi animasinya ini. Cuman belum saya terapkan ke peserta didik. Begitu Pak. Ya, nanti kalau misalnya butuh akan saya kirim lewat email kalau mau butuh animasinya. Ya, mungkin nanti bisa di ini juga Bu, bisa di chat, di fitur chat kan ada chat ya Bu ya. Ibu tolong tambahkan tadi sumbernya dari Kemdikbud, kemudian dari PET ya. Itu bisa diketik sama linknya ya. Diketikkan aja ke all attendees itu Bu, attendees. Jadi semua peserta yang ada di sini nanti bisa bisa mendapatkan informasi itu, dia bisa langsung mengakses linknya gitu. Ya, kalau saya lewat grup gitu Pak, aplikasinya kan saya harus lihat di laptop dulu sumbernya dari mana selain PET. Boleh. Ya. Oke, boleh. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Saroji. Bu, ini kenapa hanya 1 siklus Bu pelaksanaannya? Oh, maaf, 2 siklus Pak. Oh, 2 siklus. Iya, Bisa dijelaskan lagi Bu, satunya itu seperti apa, duanya seperti apa? Karena memang tadi sepertinya agak ini, suaranya agak kecil tadi Bu, saya dengarnya. Itu, begini, jelas Pak, keras. Bisa lebih dekat lagi Bu? Halo, ya begini. Nah, ini lebih besar. Nah, silakan Bu. Ya, sudah, ini slideshow. Saya 2 siklus Pak. Siklus yang pertama tadi saya sebutkan kendala keterlaksanaan pembelajaran itu ada kendala karena anak belum terbiasa dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Kedua karena sehingga kadang kelas belum siap. Ini yang siklus 1, siklus 2 ada perbaikan baik segi kognitif, dari segi psikomotor maupun
atau keterampilannya, dan dari sikap maupun afektifnya ada kemajuan yang sangat signifikan. Mereka menjadi pembelajar yang mandiri, tidak cengeng begitu, tidak selalu mengeluh dengan kesulitan-kesulitan yang bersifat abstrak fisikanya. Begitu, Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Ahmad Syairoji ya. Ini juga apa namanya Pak Ahmad Syairoji. Oh ya sudah berarti. Sepertinya sudah terjawab Bu. Terima kasih Bu Agnes. Ya. Kemudian saya masih tadi apa softwarenya Bu? Apa Bu kira-kira software yang Ibu pakai ini untuk virtual lab ini? Oh sumber yang tadi itu Bu ya? Ini softwarenya saya ya semacam apa animasi Pak ya, flash ini Pak, semacam flash. Jadi bahan-bahan yang ada di flashkan gitu ya Bu ya? Ya flash ya. Yang tadi yang bertanya siapa, nanti saya kirim lewat email, mohon nanti di share siapa yang mau. Ya, ini dari Pak Eka Firdaus SMKN 1 Luksemawe, mungkin bisa diketikkan ini Pak Eka Firdaus, emailnya nanti akan saya sampaikan ke Bu Agnes biar nanti dikasih softwarenya. Ya. Ada banyak sih, ada banyak yang nanya ini, termasuk Pak Ahmad Syairoji juga memakai software apa gitu kan dalam membangun ini. Jadi Pak Ahmad Syairoji dan Pak Eka Firdaus dan teman-teman yang lain kalau membutuhkan file ini bisa ketikkan emailnya, nanti akan saya sampaikan ke Bu Agnes. Ya, atau lebih enaknya juga Bu Agnes bisa apa namanya mengetikkan nomor nomor HP-nya ya di chatting ini ya. Jadi nanti peserta yang apa namanya membutuhkan aplikasi Ibu ini bisa langsung kontak via WhatsApp mungkin Bu ya. Halo Bu Agnes. Koneksinya ya. Halo Bu Agnes. Kita tunggu sebentar, Bu Agnes sepertinya mengalami koneksi internet yang kurang baik. Bu Agnes kalau sudah bisa terkoneksi, tolong di tes Bu ya, di halo-halo. Oke, kita sudah menerima beberapa email ya dari Intan Man8, kemudian dari Junior Fajar ya. Kita akan rekap email ini, nanti akan kita sampaikan ke Bu Agnes ya. Dan sebentar saya juga sebetulnya punya kontaknya Ibu Agnes. Jadi nanti kalau seandainya kita agak lama ya mengirim filenya ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak Ibu Agnes melalui nomor telepon yang Ibu Agnes pegang. Bu Agnes mungkin videonya dinonaktifkan aja, kita menggunakan suara aja Bu, biar Ibu internetnya tidak tersedot banyak ya untuk download ya, jadi cukup suaranya aja Bu. Karena kalau video itu terlalu berat Bu. Ini saya tidak mendengar suara Ibu sama sekali, semoga Ibu bisa dengar suara saya Bu Agnes. Masih. Iya masih dengar, tadi sempat putus ya Pak? Iya, tidak ada suara Ibu sama sekali. Iya, saya ngomong sendiri. Iya. Gimana Pak Moderator? Ya, jadi ini saya sudah berikan kontak Ibu ya ke teman-teman peserta nih. Jadi nanti kalau peserta minta di-emailkan, minta tolong ya Bu ya dibantu teman-teman. Iya. Jadi ya. Email saya sudah disampaikan ke teman-teman ya kalau Iya. Iya. Nomor telepon dan email ya sudah saya berikan. Nanti saya juga akan chatting ke Ibu terkait email yang sudah diberikan kepada peserta ya, gitu. Ya. Oke, ini masih ada pertanyaan nih Bu. Kita juga masih punya waktu sampai dengan 45 ya, 10.45. Kita masih sebentar, saya coba cek dulu pertanyaannya. Oke. Nah ini cukup menarik pertanyaannya. Kira-kira trik apa Bu yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar antar siklus ketika anak-anak tidak terbiasa dengan model tersebut? Ini dari Reni Nurhapsari, SMPN 2 Umbul Sari. Ya. Silakan Bu. Iya.
Terima kasih. Dari Ibu pertanyaannya Pak ya, Ibu? Iya, Bu Reni Iya. Nurhapsari. Bu Reni, iya. Ya ini karena saya sama anak-anak itu secara personal itu sangat dekat. Ketika jam-jam istirahat saya sering ngajak ngobrol apa kesulitan mereka, lalu ngobrol-ngobrol ringan seputar kehidupan mereka. Bahkan saya sering menanya apa yang menjadi kendala sehingga kamu kesulitan belajar. Itu salah satu trik saya. Kemudian untuk membiasakan mereka belajar ya kita harus lebih telaten dan kekeh. Namanya juga anak-anak yang masih usia remaja yang selalu tumbuh dengan rasa ingin tahunya hantu sesuatu itu sangat tinggi. Jadi kita pandai-pandailah istilahnya mencari sela-sela ketika mereka bergerombol gitu, kita masuk ke dunia mereka sehingga pada saat pembelajaran kita tidak mengalami kesulitan. Trik berikutnya saya kenalkan dulu, jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran saya kenalkan dulu tentang virtual lab itu bagaimana sehingga anak-anak nanti terbiasa dengan simbol maupun gambar-gambar. Walaupun kenyataannya di lapangan karena anak-anak itu moving sehingga masih terpengaruh jam-jam sebelumnya, itu jadi kendala terbesar bagi saya karena ini ada moving kelas gitu Bu. Tapi bisa diatasi sehingga tujuan apapun hasil belajar bisa tercapai. Itu tadi perbaikannya di siklus kedua karena saya ada gaya gallery walk. Jadi anak-anak itu belanja ilmu di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu membuat catatan hasil diskusi kelompok, ditulis di kertas lalu ditempel di papan-papan kecil gitu. Kemudian setiap anggota itu berkeliling untuk memberikan komentar, entah itu saran maupun pertanyaan. Dan situ banyak sekali penjelasan bahkan apa yang menjadikan kendala mereka belajar. Itu yang saya pelajari dari anak-anak sehingga hasil pembelajaran tercapai sesuai dengan harapan saya. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Oke. Moderator. Ya, oke Bu Agnes. Semoga Bu Reni terjawab ya. Dan ini juga ada pertanyaan yang mungkin kemungkinan sudah dijawab tadi barusan. Ini dari Nancy Warinda. Jadi nanyanya sih gini Bu, apa kendala yang dialami selama penelitian dilaksanakan dan bagaimana cara mengatasinya? Tadi mungkin beberapa ya, mungkin ada kiat-kiat lagi bagaimana Bapak Ibu Bu Agnes menghadapi kendala yang ada dan bagaimana mengatasinya. Ya, kendala ini masalah teknis yang pertama. Ketika saya sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya, jadi saya anak-anak saya suruh membawa laptop. Namanya juga anak-anak, ketika pada hari H ada yang membawa, ada yang tidak. Tapi jauh hari saya sudah antisipasi, saya sediakan laptop 7, paling tidak satu kelompok ada satu laptop untuk proses pembelajaran. Di situ sudah saya menginstal semuanya, jadi jauh hari sudah saya install untuk mengatasi kendala agar waktu pembelajaran itu lebih efisien dan efektif. Kemudian saya dibantu oleh 7 observer, Bu. Kalau saya sendiri atau berdua saja, jelas tidak mengatasi. Maka di sini saya melaksanakan dengan sistem listen study atau open class. Jadi saya menggunakan 6 observer, itu yang membantu saya. Jadi mereka memberikan catatan-catatan sekecil apapun mengamati peserta didik belajar. Di situ dari catatan tersebut saya refleksi beserta tim untuk perbaikan di siklus berikutnya. Begitu Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu Agnes. Semoga terjawab ya. Jadi ini nanti bisa menjadi best practice Bapak dan Ibu peserta ketika ingin menerapkan hal penelitian ini. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Edi Hasanuddin, SMK Negeri 53 Jakarta. Beliau menanya, kalau mata pelajaran produktif ya dengan metode ini atau praktek ya maksudnya, apabila diterapkan pada mata pelajaran produktif di SMK, bisa juga nggak metode ini digunakan Bu Agnes? Begini Bapak, sebenarnya bisa, tadi diharapkan bisa untuk mapel yang lain. Apalagi untuk siswa-siswi SMK yang produktif itu ya. Siswa-siswi SMK atau peserta didik anak SMK itu menurut pengamatan dan pengalaman saya, mereka kecenderungan lebih suka bekerja skillnya daripada teori. Memang kalau di SMA ditekankan ke teori. Nah, ini dapat membantu bagi anak-anak yang mengalami kesulitan pembelajaran, bisa menggunakan virtual lab. Dengan virtual lab, paling tidak data itu bisa bagus daripada kalau real virtual. Kalau real virtual memang kelemahannya ada
tidak bisa dimanipulasi data. Tapi kalau virtual lab, apalagi kalau ini materinya abstrak dan riskan dengan keselamatan bekerja, bisa dipakai dan tidak ada manipulasi data. Begitu, Bapak. Oke, semoga terjawab ya untuk Pak Edi tadi ya. Oke, ini satu lagi karena waktu kita juga tinggal 3 menit lagi, Bu. Satu lagi pertanyaan itu gini, Bu. Dalam penelitian Ibu, bagaimana tanggapan siswa tentang metode yang Ibu lakukan? Dengan cara apa Ibu memperoleh data tersebut? Gimana, Bu? Silakan, Bu. Oke, saya jawab. Sudah saya jelaskan di awal. Halo, iya. Ya, Sudah oke. saya jelaskan di awal bahwa data sumber maupun dan instrumen itu saya peroleh dari lembar pengamatan. Lah, mereka saya beri angket setiap selesai pembelajaran di setiap siklus. Jadi satu siklus 4 pertemuan. Jadi di siklus 1 maupun siklus kedua, di akhir pertemuan itu pertemuan keempat, saya beri lembar angket, yaitu di situ ada rubrik-rubrik bagaimana pembelajaran model yang saya sampaikan. Ada yang komentarnya datar, ada yang suka, ada yang memberikan saran. Itu menjadi masukan buat saya untuk perbaikan siklus berikutnya. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Agnes. Semoga terjawab ya. Hendra Swehri yang bertanya ternyata dari SMKN 2 Solo. Ya, semoga terjawab Pak Hendri. Karena waktu kita sudah sesuai dengan jadwal. Terima kasih Bu Agnes yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Semoga ini bisa menjadi best practice yang baik untuk peserta kita yang hadir di webinar ini. Kemudian nanti kalau Bapak dan Ibu peserta masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut, bisa ke handphone Ibu Agnes ya melalui WhatsApp kayaknya ya 0852 33764330 ya Bu Agnes ya. Atau lewat aja Pak, lewat email nanti kalau misalnya butuh lembar-lembar pengamatan bisa, atau butuh yang lainnya bisa saya kirim lewat email saja. Ya, email melalui agnes.spd@gmail.com ya Ibu ya. Betul Pak. Ya, saya sudah sampaikan di chat. Baik, Ibu Agnes terima kasih banyak atas presentasinya. Kita break sejenak sampai dengan 10.45 ya. Sampai dengan jam 11 ya kita break ya. Nanti kita lanjutkan jam 11 dengan pemateri kedua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjumpa di jam 11 ya. Ya, terima kasih Pak Moderator, saya mulai Bapak Ibu Guru. Ya.